Hai guys, jumpa lagi nih sama Aryo di Ayo Jalan. Kali ini gue ada di 101 Dago Bandung. Nah, gue mau review nih gimana hotelnya. Yuk ikutin gue. Itu tadi gue udah check in, gue udah masuk nih ke dalam roomnya. Kebetulan gue nginepnya di kamar tipe deluxe yang balkoni. Nah, ini gue nginepnya di kamar 1005 di lantai 1. Nah, begitu gue masuk ke dalam kamarnya, pertama ya kita harus masukin dulu nih ke kartu ke dalam kuncinya. Kemudian di sini ada aksen lucu nih. Jadi kayaknya ini untuk, nggak tahu ya untuk apa ya, mungkin untuk hiasan aja, tapi ini menurut gue unik ya. Jadi ini temanya nih, hotelnya tuh kayak unik gitu loh. Jadi dari tadi pas gue masuk itu banyak banget sign-sign yang lucu-lucu. Nah, setelah itu pas kita masuk, kita langsung di sebelah kiri gue ini ada kamar mandi. Nih, kita masuk ya. Nah, menurut gue kamar mandinya cukup luas. Di sebelah sini juga ada cermin nih. Ada cermin, kemudian wastafelnya cukup mini ya. Terus juga ada hair dryer, ada colokan nih mungkin untuk shaving, untuk ngecas juga bisa. Terus di sini bagusnya dia hand soapnya itu sudah sabun cair, jadi nggak akan ngabisin. Kalau misalnya sabun batang kan cepet habis ya, atau bukan cepet habis, jadi maksudnya sayang ya kalau nggak habis. Jadi ini bisa langsung dipakai untuk berikutnya gitu. Kemudian juga ada gelas, ada sikat gigi, dan ada lain-lainnya. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Nah, ini di sini tuh yang lucunya tuh ada gantungan empat gantungan nih. Karena jarang banget tadi ada hotel yang 4 gantungan seperti ini gitu. Nah, ini jadi bisa buat gantuin segala macam. Kemudian juga di sini ada toilet seperti biasa beserta semprotannya dan tisu. Kemudian di sini dikasih 2 handuk, gitu. Nah, kemudian kita beralih ke shower roomnya. Nah, shower roomnya ini dia dibatasin sama pintu kaca gini ya. Jadi nggak akan takut nyiprat keluar ataupun banjir-banjir di luar gitu. Nah, begitu kita masuk ke dalam shower roomnya, di sini dia cuma ada satu shower nih. Jadi kayak shower bukan rain shower juga sih, pokoknya shower yang nempel di dinding lah gitu. Bisa juga panas dingin pastinya. Kemudian juga bagusnya di sini juga sabunnya banyak nih. Ada sabun, ada sampo. Nah, tadi setelah dari kamar mandinya, depan kamar mandi ini langsung nih full body mirror. Jadi langsung bisa ngaca-ngaca OOTD sebelum atau sesudah mandi ataupun bisa sebelum keluar ya. Nah, by the way, ini kamar gue nih ada connecting door-nya. Jadi mungkin kalau untuk keluarga atau untuk mungkin teman-teman yang mau nginep di sini bisa ada connecting door-nya nih. Nah, kita beralih nih ke ruang tidurnya, ke kamar utamanya. Nah, begitu kita masuk, di sini tuh bawahnya tuh ada karpet nih. Jadi
untuk di Bandung yang akhir-akhir ini dingin dan sering hujan, enak banget nih, jadi nggak akan kedinginan gitu. Nah, di sebelah kanan gue ini ada tempat tidur yang ukurannya king. Nah, di sini tuh tempat tidurnya tuh tersedia 2 bantal besar beserta 2 bantal kecil nih. Dan ada satu di sana ekstra bantal gitu. Nanti gue bakal kasih lihat ada apa aja di sebelah sana. Nah, ini untuk kasurnya sendiri gue duduk di pinggir aja ya karena gue belum ganti celana. Nah, ini ya empuk sih, standar lah gitu. Mungkin karena ini juga hotelnya udah sekitar 5 tahun, 6 tahun ya dari Instagramnya gitu. Jadi ya mungkin udah banyak juga yang tidur di sini gitu. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri gue. Di sini ada TV. Ini ukurannya kurang lebih 32 inch kayaknya ya. 32 inch. Tapi ini kayaknya TV biasa aja. Mungkin nanti ada kabel TV segala macem. Nah, ini juga disediain tisu. Terus juga ini ada meja nih untuk naro apa ya, perintilan-perintilan HP ataupun lain-lainnya. Kemudian di sebelahnya lagi, nah di sini ada minibar. Di sini tuh ada apa namanya nih? Teh kopi pemanas, ada gelas, ada teh, kopi dan lain-lain, dan ada aqua juga. Terus ada colokan juga nih untuk yang kerja dan lain-lain. Terus ada apa nih? Ada telepon untuk reception, in-room dining dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan sebelah kiri tempat tidurnya. Di sini ada safe deposit box, gitu. Nah, di sini mungkin karena masih hotel yang ini ya, jadi masih ada apa ya, buku menu, buku directory segala macam. Terus di sini juga ada lampu nih di atas sini, gitu. Jadi untuk baca, untuk apa bisa nih. Tapi gue belum tahu nih nyalainnya dari mana. Kita beralih ke sebelah kanan kasurnya. Di sini tuh ada kaca lagi nih. Tapi ini sempit banget ya. Maksudnya untuk ngaca di sini ya mungkin mesti sambil tiduran ataupun gimana. Tapi bagusnya di sini banyak kaca sih. Tadi ya, pertama ada di kamar mandi ya. Kedua ada di depan kamar mandi yang jelas-jelas bisa kita kaca. Kemudian di sini nih, gitu. Kemudian di sebelah sini juga ada, oh ya, ada remote AC. Ini AC-nya masih pakai AC split ya, pakai AC split biasa. Terus di sebelah sini ada kaca lagi nih. Jadi ini sebenarnya ini fungsinya itu untuk lemari, tapi dia lemari terbuka seperti itu gitu. Terus juga di sini ada hanger, ada 4 hanger ya. Kemudian, nah di sini tadi ada ekstra pillow nih, ekstra bantal nih, gitu. Jadi untuk nambah-nambah mungkin kalian bertiga ataupun sekeluarga mungkin lebih nyaman gitu. Kemudian di sini juga ada space untuk menaruh koper ataupun sesuatu yang bisa ditaruh di sebelah sini karena ini bisa muat gini lah tuh. Oh ya, di sini ada kulkas ternyata nih. Ini ada lemari es. Nah, ini ada lemari es tuh. Mudah-mudahan dingin ya. Kayaknya sih dingin. Nah, yang menjadi hal spesial dari kamar ini adalah balkonnya. Sebenarnya kamar yang tipe ini ada yang tidak berbalkon. Jadi view-nya itu hanya ke tengah-tengah apa ya, taman lah gitu. Menurut gue kurang enak kali ya. Cuman di sini kekurangannya ya, enaknya plusnya dulu ya. Plusnya ini dia menghadap ke jalan raya. Nih, jalan rayanya. Dan kita bisa akses nih balkonnya lewat sini. Di dalam apa di luar ya? Di luar. Nah, jadi ini untuk balkonnya. Nah, jadi karena kamarnya ini sebenarnya non smoking room, jadi untuk ngerokok segala macam bisa di luar nih gitu. Nah, terus selain itu juga di sini ada dikasih kursi-kursi, 2 kursi beserta meja dan asbak gitu. Nah, kita selain itu juga bisa pagi-pagi mungkin menghirup udara Bandung yang segar gitu. Nyaman banget nih. Nah, ini view untuk hotelnya ini untuk apa? View-nya langsung ke Jalan Insinyur Juanda Dago Bandung.
kita lihat videonya. Untuk di Hotel 101 Bandung ini yang terletak di pinggir Jalan Raya Dago Bawah ini, untuk kelebihannya dulu ya. Kelebihannya tuh pertama, staffnya tuh ramah-ramah semua. Check-innya kita awalnya jam 3 bisa jadi jam 1 siang. Terus juga selain itu lobbynya sangat luas ya. Lobbynya sangat luas serta disediakan juga nih welcome drink gitu. Nah, untuk hotel-hotel sekarang kan sudah jarang yang menyediakan welcome drink kecuali mungkin bintang 5 gitu. Tapi ini bintang 4 kayaknya ya udah bisa menyediakan welcome drink gitu. Selain itu juga kelebihannya untuk kamarnya cukup luas gitu, tapi juga nggak sempit gitu. Untuk ornamennya juga unik-unik. Di sini juga banyak kaca-kaca seperti apa yang gue pernah bahas. Selain itu juga ini memiliki balkon ya, plusnya ya, kelebihan satunya lagi. Kemudian kelebihan lainnya lagi, walaupun disediakan mineral water yang berbentuk plastik. Nah, kita bisa refill sendiri nih. Jadi tiap orang tuh disediakan mineral water yang di galon gitu. Jadi kita bisa refill sendiri. Yang selanjutnya nih dari sisi sarapannya, breakfastnya, mereka tuh menerapkan pembagian waktu ya, by the way ya. Jadi ada 3 waktu. Nah, gue tuh milih waktu yang kedua, yaitu jam 7.45 sampai 9.15 gitu. Kemudian juga di restorannya juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita juga dicek suhu tubuhnya dulu sebelum masuk restoran, kemudian memakai hand sanitizer, terus juga diharuskan memakai hand glove dari plastik ya gitu. Terus juga makanan-makanan semuanya, minuman diambilkan oleh petugas-petugas yang ada di restorannya gitu. Jadi kita merasa aman dan juga nyaman gitu. Terus juga restorannya juga luas ya, jadi ada yang outdoor, ada yang tempat untuk smoking areanya, ada juga yang indoornya. Kemudian kita sampai untuk kekurangannya sendiri, untuk kekurangannya tuh ada di parkirannya. Parkiran motornya itu cukup sempit ya, jadi kalau misalkan ini karena gue nginepnya di hari biasa, oke lah gitu, nggak begitu terlihat ramai dan sempitnya gitu. Tapi kalau misalkan di weekend dan high season, mungkin itu akan terlihat sangat penuh banget gitu. Apalagi juga lobbynya, kita drop off-nya itu di basement juga tuh gitu. Jadi yang pintu utamanya yang di atas tuh ternyata ditutup gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah kolam renangnya. Kolam renangnya tuh hanya untuk anak-anak aja nih. Jadi cuman sekitar tingginya 90 cm dan juga ukurannya nggak begitu besar gitu. Kemudian kekurangannya, tapi nggak begitu gue rasakan sih. Mungkin terkadang ada, karena gue nginepnya di pinggir jalan, kamar yang di pinggir jalan, terkadang itu ada suara-suara bising yang lewat di sini gitu. Terus untuk dari kamar mandinya kekurangannya, airnya mungkin kurang deres, plus untuk panasnya itu juga kita udah harus pol, itu juga masih angetnya baru pas gitu. Sedangkan kalau misalnya tempat-tempat lain kan, kalau misalkan pol itu benar-benar panas kan, sampai kita nggak bisa menyentuh airnya gitu. Terus gue juga menemukan kayaknya 2 kali gitu pas gue mau cuci tangan atau buang air kecil, itu tuh keluar airnya kenapa ada coklat dulu gitu ya, apa dari sumurnya apa gimana gitu. Tapi overall sih kamar mandinya bersih ya guys. Lupa nih gue informasiin. Nah, jadi pas gue check in itu gue dikenakan deposit 300.000. Itu bisa menggunakan debit card, duit cash ataupun kartu kredit gitu. Nanti dibalikan pas kita check out gitu. Oke guys, sekian nih dari gue, dari Ayo Jalan untuk review Hotel 101 di Dago Bandungnya. Kalian komen dong kalau misalkan ada hotel-hotel yang perlu gue review lagi, atau kekurangan apa sih yang perlu gue perbaiki lagi. Dan sampai sekian nih dari gue, dari Ayo Jalan. Nah, sampai jumpa.